Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang sistem gerak ya, khususnya yang akan dibahas di video kali ini tentang tulang rawan atau dikenal juga dengan kartilago. Nah, ini sebetulnya kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan hewan ya, baik itu otot, kemudian epitel, lalu ada saraf serta penyokong. Nah, ini kelanjutannya. Selain itu juga kita sudah membahas tentang struktur tulang, terutama pada tulang keras ya. Nah, bagi kalian yang belum menonton video-video tersebut, silahkan kalian bisa menontonnya di channel ini ya, karena itu penting juga sebelum melanjutkan ke video kali ini ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam jaringan hewan ada jaringan penyokong, dan salah satu dari jaringan penyokong tersebut yaitu kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang rawan ini bisa juga termasuk ke dalam sistem gerak ya, karena bersamaan dengan tulang keras membentuk rangka nantinya ya. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari tulang rawan atau kartilago ini. Nah, kartilago tersusun dari sel ya, nama selnya disebut dengan kondrosit. Jadi kalau ada sit-sitan biasanya sel ya. Nah, nama penyusun sel dari tulang rawan ini disebut dengan kondrosit. Nah, kondrosit ini terbentuk dari kondroblas. Jadi bisa dikatakan bahwa kondroblas ini adalah sel muda dari kondrosit ya. Kemudian kalau di jaringan penyokong termasuk di tulang rawan tentu memiliki matriks ya. Matriks ini bahan dasar didominasinya oleh kondrin. Nah, kondrin ini adalah campuran protein dengan polisakarida ya. Selain itu, tulang rawan ini juga dibungkus. Nah, nama pembungkusnya disebut dengan perikondrium ya. Lalu berdasarkan jenis dan jumlah serat yang ditemukan di dalam kartilago, maka kartilago ini dapat dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada hialin, kemudian ada elastin dan juga fibrosa. Nah, ini masing-masing kita akan bahas ya. Pertama yaitu tulang rawan atau kartilago hialin. Nah, sebetulnya kalau hialin ini jumlahnya paling banyak di dalam tubuh kita ya. Ciri khasnya apa saja? Nah, ciri khasnya yaitu matriksnya mengandung banyak serat kolagen yang menyebar berbentuk seperti anyaman, tapi anyamannya halus ya, dan rapat serta warnanya bening seperti kaca. Itu adalah karakter dari kartilago hialin. Lalu kalau dilihat berdasarkan fungsinya, nah, fungsi dari kartilago hialin ini yaitu untuk memberikan kekuatan atau bisa juga berperan sebagai penyokong serta membantu pergerakan pada persendian ya. Nah, contoh dari kartilago hialin ini bisa ditemukan pada ujung tulang rusuk, tetapi ujungnya ya, karena kalau tulang rusuknya sendiri itu tulang keras dan termasuk ke tulang pipi. Nah, kalau di ujung-ujungnya, nah itu tersusun dari tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilagonya jenis hialin. Atau bisa juga ditemukan pada saluran pernapasan. Nah, ini paling banyak memang ditemukan di saluran pernapasan. Dari mulai hidung sampai dengan bronkus, semuanya itu tersusun dari kartilago hialin. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan kartilago fibrosa atau disebut juga dengan fibrokartilago ya. Nah, ciri khasnya yaitu tersusun dari serat kolagen, tetapi kolagennya berbentuk padat dan juga kasar. Nah, matriksnya berwarna gelap dan juga keruh. Nah, untuk kartilago fibrosa ini berfungsi sebagai penyokong dan juga pelindung. Untuk contoh dari kartilago fibrosa ini bisa ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang ya, karena tulang belakang itu kan terdiri dari beberapa ruas ya. Nah, di bagian ruas-ruasnya itu tersusun dari tulang rawan. Nah, jenis tulang rawannya yaitu disebut dengan fibrosa. Atau bisa juga di simfisis pubis ya, pertemuan antara tulang kemaluan. Nah, itu juga tersusun oleh kartilago jenis fibrosa.
atau bisa juga ditemukan pada persendian ya. Nah, itu adalah kartilago jenis yang kedua, yaitu fibrosa. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan elastis ya. Kalau untuk elastis mengandung serat elastis dan juga kolagen. Jadi warnanya agak keruh ya, tetapi kekuning-kuningan. Sehingga untuk kartilago jenis elastis ini strukturnya lebih lentur ya, atau lebih elastis dan juga lebih fleksibel. Nah, kalau untuk fungsinya, fungsi dari kartilago elastis ini di dalam tubuh kita yaitu untuk memberikan fleksibilitas suatu organ. Nah, untuk contoh dari kartilago elastis ini bisa ditemukan pada daun atau cuping telinga ya. Nah, ini paling mudah mungkin. Jadi kalau kita sentuh itu kan bersifat elastis ya, atau lentur. Atau bisa juga ditemukan pada epiglotis. Nah, epiglotis ini anak tekak ya. Ditemukan pada faring atau pertigaan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Lalu bisa juga ditemukan pada laring dan juga bronchiolus. Nah, jadi di saluran pernapasan memang ada yang tersusun dari elastis, yaitu di bagian laring dan juga bronchiolus atau percabangan dari bronkus. Nah, kalau bronkusnya sendiri tadi hialin ya. Nah, itu saja pembahasan kita tentang kartilago ya, atau tulang rawan. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum menonton video tentang jaringan hewan, baik otot, epitel, saraf dan juga penyokong atau struktur pada tulang, terutama tulang keras, itu sudah dibuatkan videonya. Jadi silahkan kalian tonton saja di video-video yang ada di channel ini. Oke, semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan mohon maaf saya jarang upload ya kalau sekarang, karena ya banyak kesibukan juga, dan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi untuk mengisi konten di channel ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.